jangan ngejar lah istilahnya ya. Jangan ngejar biar dapat ya. Ya kalau ketemu ya ikuti, tapi kalau ketinggalan ya sempurnakan. Jadi harus tenang. Nggak boleh sholat itu dalam keadaan deg 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 gitu ya. Jantungnya berpacu deg deg deg. Karena itu membuat potensi tidak tenang dalam menjalankan sholat. Ya, jadi idza ataitumus sholata fa'alaikum bisakinah. Hadis berikutnya, hadis 53. Ada yang mau disampaikan sebelum saya lanjutkan? Insyaallah paham. Insyaallah. Kenapa, Pak? Kenapa? Oh, batuk kan penyakit ya, nggak masalah. Tapi ya jangan ini juga. Kalau anak-anak sholat itu satu batuk, satunya ikut. Nah itu ya nggak boleh. Kalau batuknya beneran, ya silakan. Kalau batuknya beneran silakan. Tapi kalau jangankan batuk ya kita pindah tempat saja boleh orang sholat. Pindah tempat saja boleh. Contohnya sederhana, gimana misalnya kita lagi sholat, depan kita mungkin batal terus pergi karena kentut atau kita boleh bergerak jalan. Ingat jalan juga ada tekniknya, nggak boleh. Nah itu jadi berapa langkah itu? Usahakan kiri dulu biar minimal paling banyak 3. 1, 2, 3 tuh udah. Jangan kanan dulu. Kalau kanan dulu bisa 1, 2, 3, 4 banyak. Tapi kalau kiri dulu, itu kalau barisannya di depan kita boleh jalan, nggak batal. Kalau barisannya di samping kanan kiri kita langsung saja. Misal kita sholat di sini, sebelah kita batal tuh, anaknya nangis, dia bawa pulang, kan kosong nih. Nah kita pindah. Syaratnya kita di sini di ujung sendiri. Kalau kita di ujung ada orang sana, ya jangan. Nanti bubar, nempel semua. Pas di sananya nggak ngerti, itu sholat kok bergerak batal tuh sholatnya. Ya jadi rusuh sholatnya. Terutama kalau kita di ujung sendirian, samping kita nggak ada, samping kita batal, kita pindah. Depan kita kosong, depan kita batal, kita pindah, boleh. Itu sholat seperti itu ya. Jadi jangan sampai kalau cuma batuk nggak apa-apa, asal tidak disengaja. Ada batuk yang disengaja ada. Misalkan caper sama calon mertua mau imami, kan habis takbir Allahu Akbar mau baca Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, batal itu. Sengaja loh. Nah, nggak boleh itu ya. Jadi harus tenang. Gitu Pak ya. Kalau batuk tidak. Ada lagi? Silakan, Ustazah. Gimana? Lagi ada anak ngalangin. Gitu. Betul. Jadi kita sholat, di depan kita ada bocah nih tiduran. Nah itu bagaimana caranya? Kalau kita sholatnya sendirian karena ibu-ibu ya, geser sebelum sujud. Jangan pas sujud baru, jangan. Tapi ketika masih berdiri mau sujud geser, baru sujud. Kalau anaknya besar, kalau anaknya kecil nggak ada tempat, kita boleh angkat pindahkan. Nah sama seperti ibu-ibu yang sholatnya bawa bayi. Sholat bawa bayi boleh. Diapain? Gendong normal biasa, ruku, bangun, sujud. Sebelum sujud anaknya tahu kita sujud, bangun lagi, angkat lagi, gendong lagi. Kalau anaknya bayi. Tapi kalau anaknya sudah besar, dia tiduran di situ, berarti pas mau sujud kita pindah. Pindahnya pas masih berdiri ya, pas masih berdiri. Jangan ketika begini nyari jalan mana ini. Nah, jangan. Nanti malah gerak kita banyak banget. Jadi geser. Ya, gitu ya Ustaz saya. Jadi boleh berpindah. Asal syar'i, bukan pindah karena benci sama sampingnya pindah, itu yang nggak boleh. Itu nggak boleh. Masih ada? Aman ya, insya Allah.
Berikutnya di hadis nomor 53. Bismillahirrahmanirrahim. Idza ahabballahu 'abdan ibtalahu liyasma'a tadarru'ahu. Idza ahabballahu, ketika Allah Subhanahu wa taala cinta, suka, sayang, abdan kepada hambanya, ketika Allah cinta kepada hambanya, ibtalahu, maka Allah akan mencobanya, akan diberikan cobaan. Cobaannya macam-macam ya, cobaannya macam-macam. Kenapa Allah memberikan cobaan kepada orang yang Allah sayangi? Liyasma'a tadarru'ahu, karena Allah ingin mendengar rintihannya, ingin mendengar keluh kesahnya, ingin mendengarkan doa-doanya. Ya. Jadi ya kayak anak muda itu kalau lagi jatuh cinta sama pasangannya, sekarang tuh ada istilahnya sleep call. Sleep call itu teleponan sampai tidur, pengen dengar suaranya doang. Bahkan sudah tidur masih teleponan itu, bangun sampai subuh nggak dimatiin. Abang wudhu dulu ya, ya neng juga wudhu, bang sholat dulu ya. Pas lagi mau sujud, abang mau sujud ya. Laporan semuanya itu. Kenapa? Karena cinta, karena sayang. Orang kalau sayang, dengar suaranya saja sudah senang. Lewat telepon, sambil dibayangkan, itu sudah senang. Seharian orang pacaran, telepon tuh seharian pasti betah itu. Malah kadang sambil dicas itu, biar nggak mati di jalan. Mau ke belakang, kadang dibawa gitu. Kenapa? Ya mendengar suara orang yang disayang. Itu manusia. Nah Allah Subhanahu wa ta'ala ketika cinta dengan hambanya dan ingin mendengar rintihannya, ingin mendengar tangisannya, ingin mendengar doa-doanya, salah satu caranya adalah diberikan cobaan. Jadi tidak dengan diberikan nikmat, tapi cobaan. Contoh sederhana ya, ada atasan atau mandor di bangunan, dia ada di lantai 2 atau 3 misalnya. Kenetnya, kulinya ada di bawah. Mandor ini pengen manggil yang di bawah, tukangnya, kenet atau kulinya. Kalau cara manggilnya dengan dalam tanda kutip dikasih uang, dilempar uang dari atas, dia mikir nggak uang itu dari mana? Mesti nggak mikir, ambil aja. Paling tengok kanan kiri, sapuin dah. Tapi kalau manggilnya lempar dengan batu bata dari atas, mesti nengok ke atas kan, sampai ini lempar lempar. Lalu Subhanahu wa ta'ala juga sama. Ketika cinta dengan hambanya, dipanggil dengan kenikmatan, nggak datang-datang, dicoba sama Allah. Diberikan nikmat luar biasa, malah makin jauh. Ya Allah tolong dengan apa? Dengan diberikan cobaan. Lemparin batu bata, baru lihat ke atas. Baru atau diteriakin, woi sini, baru datang. Kalau manggilnya pelan, woi sini, yang ada datang. Apalagi orang Solo harus, woi sini, yang ada datang tuh sampai kiamat juga nggak dengar. Jadi apa namanya ya, musibah itu sunatullah yang Allah berikan untuk hamba-hamba pilihan. Dan semakin besar musibah yang diberikan, ketika dia lulus, maka semakin tinggi derajatnya di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Contoh sederhana, ada namanya Nabi Ayub. Nabi Ayub bagaimana musibah yang diberikan. Penyakit yang tidak kunjung sembuh, ditinggalkan oleh istrinya. Anaknya meninggal, kebunnya pada mati, nggak berbuah. Itu Nabi Ayub, luar biasa. Ada Nabi Musa. Nabi Musa juga tidak kalah pedih, cobaannya luar biasa. Terus ketemu juga dengan Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim juga tidak kalah pedih. Anaknya suruh dipotong, anaknya suruh disembelih. Jadi
Ada lagi siapa? Nabi